Oke, halo guys, ya. Halo guys. Membicarakan tentang konsep tentang tekanan ya guys ya. Tekanan. Oke, pertama-tama guys, gue mau tanya sama kalian guys. Misalnya nih gua tuh ada paku, ada palu guys. Nah, gua mau nantepin di sini nih pakunya nih. Eh, Nantepin di sini ya guys ya. Nah, gua mau nantepin ke sini. Menurut kalian cara yang ini atau yang ini guys? Ya, ya jelas lah, pakai yang ini lah. Ya, ya kali coba pakai yang ini guys. Ini bisa ya nggak jelas cok, ini kok bisa kayak gini ya guys ya. Oke, sabar dulu. Nah, tapi kenapa guys? Kenapa kok mau nancepin pakunya tuh harus kayak gini guys? Kenapa nggak kayak gini aja? Kenapa guys ya? Kira-kira kenapa tuh? Well, karena ya ini kita lebih lancip guys ya. Ini tuh lebih lancip dibandingkan yang ini. Ini apa guys ini? Tapi kenapa guys? Kenapa benda yang lancip itu lebih mudah nusuk daripada benda yang kayak gini guys? Nggak jelas kayak ini guys. Yang nggak lancip ini guys. Well, kita masuk ke pertanyaan lain aja di sini. Sekarang gue punya nih guys, sebenarnya perlu. Oke, ini celah. Oke, gue punya kentang di sini ya. Ini bukan ondol-ondol ya, ini bukan ondol-ondol ya guys ya. Ini kentang ya guys. Emang gua tuh gak bisa gambar guys, sorry guys. Oke, gue mau motong guys ya. Gimana cara gua motong ini? Ya kebanyakan kita mah kalau mau motong mah kita pakai pisau ya guys ya. Pisau ini guys. Sah. Nah, gitu lah kalian oke nggak sih guys itu guys. Nah oke. Ya Pak, sekarang gimana kita guys? Apa kita bisa guys motongnya tuh pakai jari kita guys? Nah ini jari guys ya. Ini kan jangan mikir aneh-aneh guys, ini jari guys. Oke. Oke guys, ini jari ya guys ya. Oke. Nah, menurut kalian apakah gue bisa potong pakai jari guys? Oh, potong. Makanya gue pukulnya pakai gaya yang sama guys. Gue pukul pakai gaya yang sama. Sama ini guys. Gaya itu sama guys. Gue pukulnya guys. Set kayak gitu ya. Oke, menurut kalian apakah ini bakal potong pakai jari? Ya, ya enggak gitu loh guys. Tapi kenapa guys? Kenapa kok ini enggak bisa? Ini kan bilang nih, ini bocah nih sok tahu ya, tanya aja. Oke, sabar ya guys, sabar, sabar. Nah, ini ya guys ya. Kenapa guys? Kalian mungkin bilang karena ini yang tuh lancip ya guys ya. Ini tuh tajam guys, bisa itu tajam ya guys ya. Ini ya guys. Kalau yang tajam itu kan mudah nusuk, mudah buat motongnya guys. Jadi guys, benda yang tajam itu mudah buat motong guys. Benda yang lancip itu mudah buat nusuk ya guys ya. Tapi kenapa guys ya? Kenapa kok benda yang lancip itu mudah nusuk, benda yang tajam itu mudah buat motongnya guys? Kenapa guys? Nih orang banyak tanya nih. Sabar sabar ya guys ya, sabar. Sabar bapakmu itu. Ya santai guys, santai guys. Ketika benda ini memberi gaya guys kepada benda ini guys, ya kan memberi gaya kan benda ini kan memberi gaya kepada ini. Kan dorongin lah pokoknya lah ya. Nah ketika dorong ini guys, ada bagian benda ini yang memberikan gaya terhadap triplek ini ya guys ya. Nah menurut kalian bagian mana yang memberikan gaya ke benda ini? Ya jelas guys, bagian ini ya guys ya, bagian ini ya guys ya. Nah itu dia guys. Nah ketika bersentuhan guys, gua dorong guys. Nah ini baru bisa memberi gaya guys kepada triplek ini ya guys ya. Ini kan gaya beratnya kan. Nah bagian mana yang dorong kursinya ini guys? Ya bagian ini guys. Bagian ini guys ya. Bagian ini tadi yang nyentuh kursinya guys. Jadi dengan kata lain guys, gaya diberikan pada bagian objek yang bersentuhan ya guys ya. Perlu guys. Gaya diberikan pada
bagian objek yang bersentuhan ya guys ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Ketika misalnya objek ini memberikan gaya guys ya, gaya kepada triplek ini ya guys ya, gaya yang diberikan itu guys diberikan pada bagian apa, bagian objek yang bersentuhan guys, di bagian ini guys ya, di bagian ini ya guys ya. Jadi guys, kita objek bersentuhan kan rata kan, jadinya kan bersentuhan, ini kan bersentuhan semua kan ini ya. Nah itu guys, jadi gaya yang diberikan itu guys ke bagian area yang ini ya guys ya. Nah itulah kenapa bisa didorong ya guys ya. Sekarang kita lihat bagian yang ini, bagian yang ini teman-teman ya. Oke, gaya kan diberikan pada bagian objek yang bersentuhan. Nah ketika paku ini dipukul guys, bagian paku yang bersentuhan di mana? Bagian bawahnya ini kan, yang lancip ini ya guys ya. Ini tuh bagian itu sangat kecil guys areanya guys. Nah ketika ini dipukul, gayanya kan harus diberikan pada bagian yang ini guys, yang sangat kecil ini guys. Jadi guys, dengan kata lain, gayanya tuh guys terkonsentrasi pada bagian ini guys ya. Nice. Nah sedangkan kalau bolet yang ini guys, yang ini ya guys ya, kan dipukul. Nah karena ini rata ya guys ya, ini areanya rata guys, jadi gayanya terdistribusi guys, lebih terdistribusi dengan misalnya gua pukul gaya yang sama guys ya, sehingga teman ini bagian ini tuh memberikan gaya yang lebih tersebar gitu loh, kayak gini. Nah gaya itu tersebar guys ya, sehingga para teman-teman, nah ketika gaya tersebar, ketika bersentuhan dengan anu guys, sebenarnya kayunya ini guys, karena tersebar, jadinya apa teman-teman, bagian sini jadi anu guys tidak optimal ya guys ya. Ini maksudnya tidak optimal ya guys ya, jadi cuman kayak ini guys, cuman berefek sedikit ya guys setiap anu. Kenapa? Karena itu menyebar gayanya guys, kayak gini. Sedangkan kalau ini langsung satu titik langsung makjelep gitu guys ya, set segini terfokus gayanya guys, terkonsentrasi. Nah begitu juga dengan yang kali ini kan pisau kan lo guys, tajam kali guys ya, jadi area kontaknya itu kecil kali guys. Jadi pada teman-teman, karena ini kecil, gayanya terkonsentrasi kayak gini, di kayak gini guys. Kenapa? Area kontaknya aja segini guys, kecil guys. Sedangkan kalau jarinya guys, nah itu anu bang, itu area kontaknya paling segini lah, segini guys area kontaknya guys ya. Nah jadi apa teman-teman, jadi gaya yang diberikan itu terdistribusi banyak guys, tidak fokus lah kayaknya lah. Nah itulah kenapa benda yang lancip atau tajam itu lebih mudah buat nusuknya guys. Karena apa guys? Karena gaya itu terkonsentrasi ya guys ya. Bagaimana gaya dapat terkonsentrasi itu disebut dengan tekanan ya guys ya. Nah jadi guys, bagaimana gaya terkonsentrasi itu disebut dengan tekanan. Nah itu dia guys ya, ini adalah definisi tekanan ya guys ya. Jadi tekanan itu adalah seberapa besar gaya terkonsentrasi ya guys ya pada satu area guys ya. Oke, sekarang bagaimana kita merumuskan hal ini guys ya secara matematis. Jika kita perhatikan guys, oke, ini adalah tekanan ini adalah ya seberapa besar gaya yang diberikan ya guys ya per areanya, sehingga guys kita tulis bahwa pressure tekanan ya guys ya sama dengan gaya 9 itu F per area atau luasnya ya guys ya.
ketika areanya meningkat seperti ini guys ya, area ini guys, area meningkat ya, area bagian objek yang bersentuhan guys, ini ya guys atau ini, maka tekanan berkurang guys. Begitu saja baliknya guys, sebaliknya. Nah, ketika areanya itu mengecil guys, area pada bagian objek yang bersentuhan guys, kayak paku ini, kayak pisau ini guys, nah maka apa yang terjadi teman-teman, tekanan akan meningkat ya guys ya. Itulah kenapa bagian paku yang lancip atau pisau itu lebih mudah buat nusuk ya guys ya, buat motong gitu ya kan. Nah karena memang karena area kontaknya itu kecil ya guys ya, sehingga akan menghasilkan tekanan yang sangat besar. Nah kita beri ini, oke, untuk unitnya adalah itu sama dengan apa guys, unit tekanannya guys ya, satuan internasional adalah guys, F kan apa, satuannya itu adalah Newton, area adalah per meter persegi ya guys ya. Nah ini ya guys ya, jadi seperti ini. Tekanan adalah gaya yang jumlah gaya ya guys ya, per area kontaknya ya guys ya, gaya yang diberikan per area kontaknya ya guys ya, kan satuan Newton per meter persegi. Nah ini yang disebut juga dengan Pascal ya, disebut juga dengan Pascal, yaitu siapa teman-teman? Pascal adalah ilmuwan Perancis ya guys ya. Ya seperti itu guys ya. Mari kita lihat apa yang kita pelajari hari ini pada video ini guys ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu. Ketika kita itu guys, mau nancepin objek, mau nancepin sapaku atau mau motong, itu guys, itu areanya itu harus kecil ya guys ya. Karena apa teman-teman? Dengan area yang kecil, gaya lebih terkonsentrasi daripada dengan area yang besar ya guys ya. Nah, bagiannya gaya terkonsentrasi itu disebut dengan tekanan. Dirumuskan dengan gaya yang diterapkan per area bagian objek yang bersentuhan di sini ya guys ya. Nah, sehingga guys, jika areanya meningkat ya, area meningkat ya guys ya, maka tekanan akan menurun. Begitu juga sebaliknya ya guys ya. Ketika ketika areanya menurun guys ya, areanya mengecil, maka tekanan akan meningkat. Seperti itu ya guys ya. Ini juga yang disebut juga dengan Pascal. Itulah nama ilmuwan Prancis ya. Sudah cheat. Sampai jumpa di video berikutnya.